Shalom. Selamat hari Natal. Puji Tuhan. Saya senang sekali ada di rumah Tuhan di tempat ini, ya. Ketemu Amang dan Inang lagi. Masih ingat ya, di bulan Oktober akhir waktu itu kita ketemu di Camp David. Ya, siapa yang ikut waktu itu di dalam? Wah, ya, banyak ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, 2 bulan tidak bersuah, dan tadi pagi saya ketemu Pak Kris berkata, hasil daripada retret itu beliau ada satu keintiman dengan Tuhan setiap hari membaca firman Tuhan, ya. Memasuki tahun 2023 saya berharap dan berdoa gereja boleh kuat karena dibangun oleh setiap hari anak-anak Tuhan itu intim dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Tadi pagi saya dari Bandung jam 5 seperempat. GPS ngasih tahu. Kira-kira ke sini 2 jam 1 menit. Wah, puji Tuhan. Ini tidak jauh dari tol ini, ya. Set, langsung gak lama sampai. Tadi pada tanya, bagaimana Pak suasana di sini? Senang, ya. Ini gereja anti COVID ini. Udara segar, ya. Gereja bukan gedungnya, tapi orangnya. Amin. Saya senantiasa bahagia, penuh sukacita saat bertemu dengan kawan seiman dimanapun saya pergi. Tahun 2022, puji Tuhan kita sudah sampai di minggu terakhir. Di tahun 2022 kemarin, saya dari bulan ke bulan pergi dari kota ke kota, bertemu anak-anak Tuhan dimanapun, di pulau-pulau di Indonesia. Tidak kenal sebelumnya, tetapi tidak lama langsung akrab. Kenapa? Karena kita disatukan di dalam iman kepada Tuhan yang telah mati, bangkit dan hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, ya, senang sekali. Wah, hari ini ada satu tema yang khusus, ya, yaitu firman telah menjadi manusia. Saya telah mempersiapkan akan PowerPoint. Semoga kita semua boleh mengikuti akan firman ini dengan baik. Saya masih ingat waktu itu di dalam camp, saya menyatakan selama pemberitaan firman, maka kita boleh menyalakan self-reflection. Artinya, ada segitiga yang harus terjadi saat pemberitaan firman. Yaitu ada Allah Tritunggal, ada pengkhotbah, dan ada kita. Pengkhotbah dengan rasa takut akan Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Jemaat dengan rasa takut akan Tuhan berinteraksi dengan Tuhan, ya. Jikalau sudah, kita syukuri firman tersebut. Jikalau belum, boleh menjadi doa setiap kita supaya Tuhan memampukan firman itu menjadi manusia. Bukan merefer hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga merefer kepada setiap diri kita. Saat kita membaca firman, kita berdoa, Tuhan, kiranya firman ini boleh menjadi manusia, menjadi daging, yaitu di dalam daging kita sendiri. Dengan demikian dosa boleh dikalahkan. Dan the word become flesh. Firman menjadi manusia, firman menjadi daging. Itu adalah di dalam tubuh darah daging kita ini, ya. Boleh nyata firman Tuhan, demi firman Tuhan itu boleh kita demonstrasikan, hadir, nampak, dan dirasakan oleh diri kita sendiri, juga oleh keluarga dan orang di sekitar kita. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat akan slide ini. Ya, ini sudah on, arah sana toh, tapi tidak nyala ya. Boleh dibantu mungkin di belakang? Nah ya, oke, sebentar. Kebaca ya. Oke. Dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 saya adakan satu pengulangan sedikit. Tetapi saudara bisa memperhatikan firman yang berwarna ataupun tulisan yang berwarna kuning itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi bagian Yohanes pembuka ini cukup unik. Beda sekali dengan Matius.
Markus dan Lukas ya. Di dalam prolognya Matius dan Lukas menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus itu dilahirkan. Dan saudara-saudara, tetapi dalam Yohanes pasti Bapak Ibu waktu membaca bagian ini sebagai pembuka mengingat kira-kira kitab di mana yang mirip pembukaannya. Ya, itu adalah di dalam Genesis, di dalam kitab Kejadian. Pada mulanya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi dalam Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tuhan Yesus turut berserta Tuhan, Allah Bapa dalam penciptaan. Dan dikatakan dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah saudara-saudara, ini ada suatu pembukaan yang unik menceritakan the pre-existence of Jesus Christ. Bahwa Tuhan ada di dunia bukan saat sejak Dia lahir. Ya, tetapi sebelum Dia lahir, Dia sudah ada. Siapakah Dia? Itu dikatakan firman itu adalah Allah sendiri. Dan kemudian di dalam Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan menyatakan diri dengan berbagai cara. Dalam kitab Ibrani itu dinyatakan. Dulu melalui para nabi. Menyatakan hukum-hukum Tuhan. Dan saat orang Israel melanggar akan hukum tersebut, Tuhan menyatakan akan disiplin. Menyatakan akan penghukuman. Supaya umat Israel yang telah menerima kemuliaan itu boleh tetap ada di dalam kemuliaan. Karena kemuliaan tidak mungkin bercampur dengan kenajisan, dengan kekotoran, dengan berbagai dosa. Nah, tetapi pada zaman akhir, kitab Ibrani menyatakan bahwa Tuhan kemudian menyatakan diri melalui anaknya. Dan di sini ada satu kata yang sangat indah, dikatakan penuh kasih karunia dan kebenaran. Bahwa setelah masa perjanjian lama, bangsa Israel telah gagal di dalam menjadi bangsa yang adalah biji mata Allah, umat Tuhan sendiri di dalam mentaati berbagai hukum. Dan Tuhan penuh kasih karunia. Di zaman akhir dikatakan, Dia mengirimkan, mengutus anaknya yang tunggal. Anak satu-satunya, anak yang dikasihi. Itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia menyatakan kasih, karunia, dan kebenaran. Kebenaran tetap harus dinyatakan. Tetapi banyak sekali kegagalan. Karena dosa. Dosa itu begitu kuat. Mungkin sampai hari ini kita telah ikut Tuhan bertahun-tahun masih bergumul akan dosa-dosa kita. Tetapi dengan iman yang Tuhan karuniakan kepada setiap kita, harusnya kita boleh perlahan-perlahan mendekati kebenaran itu. Sehingga kita boleh mendemonstrasikan akan hidup yang penuh dengan kemenangan. Nah, tetapi banyak orang telah gagal sampai kemudian Tuhan Yesus datang. Ya, Tuhan Yesus itu penuh kasih karunia, luar biasa. Dia saat melihat kita gagal, tidak membuang kita, tapi Dia penuh kasih karunia, memanggil kembali, memanggil kembali. Ada kisah anak yang hilang, waktu pulang bapaknya tidak mengusir dia, tetapi memeluknya dengan penuh cinta kasih. Mengangkat dia kembali di dalam kemuliaan. Saudara-saudara, firman itu telah menjadi manusia dan telah menyatakan kasih karunia. Tetapi kasih karunia yang benar itu selalu dikunci dengan kebenaran dan keadilan. Sehingga anak-anak Tuhan yang berani berkata, saya anak Tuhan, saya orang Kristen, saya menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Anda telah diselamatkan. Anda menerima kasih karunia. Tetapi juga ada kebenaran dalam kehidupan setiap kita. Yang kita harus demonstrasikan. Setiap hari. Nah saudara-saudara. Mencoba mengenali akan firman yang telah menjadi manusia.
Maka firman menjadi manusia adalah tahap pertama dari rangkaian karya Tuhan Yesus Kristus. Saya selama menjadi orang Kristen, saya bertobat usia 19 tahun. Hari ini sudah gocap ya, jadi 30 tahun lebih ikut Tuhan. Gocap itu 50 ya. Gocap ya. Zaman saya dulu masih kecil, SD, naik beca, pego ya, cepek dan gocap ya, 150 perak naik beca. Sekarang sudah entah ada di mana uang gocap itu ya, sudah hilang. Nah, firman menjadi manusia adalah tahap pertama dari rangkaian karya Tuhan Yesus Kristus. Saya sejak dahulu percaya kepada Tuhan. Saya merasa Tuhan Yesus Kristus itu sangat unik. Berbeda dari pemimpin agama lainnya. Tetapi beda di mana? Sangat berbeda. Jikalau kita berkata Tuhan kita dengan Tuhan agama lain itu sama, maka sesungguhnya kita kurang mengenali Dia. Hari ini begitu kita pulang, kita boleh berkata, Tuhanku berbeda. Berbeda oleh apa? Oleh karyanya yang sangat luar biasa. Dan di dalam karya tersebut karya yang sempurna. Ada karya yang disebut karya kehinaan. Ada juga karya kemuliaan. Itu Tuhan persembahkan bagi setiap kita. Dan kita boleh menyambutnya dengan iman yang Tuhan karuniakan kepada kita. Nah, apakah karya Tuhan Yesus Kristus itu? Kita melihat yang pertama, ya, karya Yesus Kristus, humiliation ataupun kehinaan. Jadi tahapan kehinaan itu ada 3. Turun ke bawah, 3. Lalu ada tahapan exaltation ataupun kemuliaan, juga 3 naik ke atas. Kita akan lihat satu demi satu. Dan demi siapakah Tuhan menyatakan hal ini? Melewati suatu proses, dia ada dalam kekekalan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu begitu mulia. Tidak ada ruang, tidak ada waktu yang membatasi. Tetapi kemudian dia datang ke dalam dunia. Tuhan yang ada pencipta alam semesta rela mengosongkan dirinya. Dimulai daripada apa? Saat dia turun itu adalah di dalam kelahiran. Ini adalah tahap pertama daripada karya Tuhan yang kita sebut sebagai karya humiliation ataupun kehinaan. Dan firman Tuhan dalam Matius 1 ayat 21 menyatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjelang akhir tahun, ini adalah minggu terakhir dari tahun 2022. Minggu depan udah tanggal 1, warna merah lagi, tahunnya sudah berubah, 2023. Puji Tuhan ya. Nah, tetapi di dalam kita mengiring akan Tuhan, apa sih pengalaman dengan Tuhan yang paling khusus? Selama bertahun-tahun kita telah menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Apa pengalaman yang paling khusus? Banyak gereja dari mimbar selalu menyatakan, ikut Yesus sukses, ikut Yesus sembuh, ikut Yesus berhasil, ikut Yesus mengalami jalan yang lancar. Wah, jikalau hanya sedemikian saja, saya pikir Yesus itu telah turun derajatnya, mirip dengan berita-berita dari agama-agama lain. Ya, semua agama saat umatnya mencari akan Tuhannya, pasti mencari berkat, mencari kelancaran, mencari pertolongan, mencari kesembuhan. Berbagai hal itu dinyatakan semua agama. Bahkan orang pergi sampai ke pelosok pedalaman mencari dukun pun. Untuk apa? Ya, supaya sukses, supaya terkenal, supaya berhasil, supaya berbagai hal itu. Tetapi kita memiliki Tuhan yang unik. Di dalam karya yang pertama kelahiran ini, firman Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu telah menyatakan, ia, Maria itu, akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Jesus. Untuk apa Tuhan Yesus datang? Hanya untuk memberikan kita kelancaran kah?
hanya untuk memberikan kita keberhasilankah? Setan-setan juga bisa memberikan keberhasilan dan kelancaran. Karena itulah yang setan tawarkan kepada Tuhan Yesus. Jikalau engkau melakukan apa yang aku katakan kepadamu, lihatlah, apapun akan kuberikan kepadamu. Tapi Tuhan berkata, nyala engkau iblis. Setan itu suka sekali twisting. Kita sebagai anak Tuhan jangan sampai ditwist. Sehingga tahu dari mana kalau kita itu sungguh-sungguh anak Tuhan. Jikalau kita telah mengalami yang dikatakan dalam firman Tuhan itu, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, dari dosa mereka. Dan ini bukan hanya berbicara tentang kekekalan. Orang Kristen punya iman yang kuat. Jikalau mati hari ini pasti masuk surga. Amin. Bukan hanya itu saja. Itu janji firman. Kita pegang dengan kokoh di dalam hati kita. Kenapa kita yakin kita mati masuk surga? Bukan karena kita baik. Tetapi karena Tuhan telah menyelesaikannya di atas kayu salib. Tuhan telah menyelesaikannya melalui karya yang luar biasa. Tetapi perjalanan dengan Tuhan kita boleh alami hari ini. Mengalami keunikan daripada karya Tuhan. Yaitu apa? Yaitu kita bisa rasakan bahwa dosa kita satu demi satu itu dikikis habis oleh Tuhan. Sehingga betullah dikatakan oleh surat Yohanes. Jikalau orang itu percaya kepada Tuhan, dia orang Kristen yang sejati, dikatakan dia tidak berbuat dosa lagi. Dan dosa di situ dipakai kata tunggal, bukan jamak. Artinya apa? Sepanjang sisa hidup setelah kita bertobat menerima Tuhan, satu demi satu, tunggal demi tunggal dosa itu dibereskan. Sehingga kita tidak lagi melakukannya untuk selamanya. Saudara-saudara, saya percaya kepada Tuhan usia 19 tahun. Saat itu, wah, masih banyak dosa yang menguasai diri saya. Tapi saya boleh merasakan satu demi satu itu Tuhan bereskan. Zaman usia 19, kalau kuliah, satu kelas itu nyontek, saudara. Luar biasa ya. Posisi menentukan prestasi, betul kan? Nah, paling belakang nggak kelihatan tuh nilai bagus. Karena nyonteknya semua cara keluar ya. Tapi saya memberanikan diri. Sebagai anak Tuhan duduk paling depan. Ya, begitu duduk paling depan, wah stres. Dari 10 soal, bisa isi cuma 5. 5-nya lagi blank. Tapi kalau ujian, duduk paling depan, walaupun cuma bisa isi 5 lagi blank, jangan putus asa ya. Kenapa? Karena biasanya yang jaga suka keluar, mungkin ke toilet ya. Suka nggak balik-balik gitu kan. Maka saya tetap duduk tenang gitu. Nanti di kiri kanan pada ngobrol. Bro, nomor 1 apa? Gitu ya. Saya tinggal nungguin aja nih. Sampai saya lihat, tak lagi nomor 3 nih. Bener. Nomor 3 apa nih? Apa nih? Gitu. Saya nggak punya ide loh. Saya nggak punya ide sama sekali ya. Jadi pada saat terjadi seliwar-seliwar gitu ya. Duduk paling depan kan. Jadi apa? Nomor 3 ini bego gitu, adanya begitu ya. Ujian pun masih mengata-ngatai gitu ya. Wah, betul itu. Kenapa lupa ya? Wah, langsung. Duduk tenang ya. Akhirnya pindah, full. Tapi saudara tahu gak, itu di hadapan Tuhan tidak betul ya. Mestinya jujur ya, betul ya. Tidak bisa, kumpul, begitu kan? Wah, tapi kan Cak Lontong bilang jadi orang masih sabar. Jadi kalau ujian 60 menit ya 60 menit, jangan cepat-cepat keluar kan. Nah, sabar ada upahnya rupanya ya. Nah, begitu saya kumpul semuanya full, 10 nomor saya bisa isi. Tapi sebagian itu karena mendengar kiri kanan. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Saya mengerti saya anak Tuhan. Begitu saya keluar ya, ada kebahagiaan ya. Wah, ujian susah berhasil juga ya. Tapi begitu keluar di lorong itu, tahu-tahu Roh Kudus menyatakan kepada saya masih ingat itu di sini, Kuifah, barusan kamu menyontek gitu. Firman Tuhan di sini mengatakan apa? Bahwa dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu mungkin bagi banyak orang berkata, semua orang juga nyontek, biasalah. Satu kelas juga nyontek, satu kampus juga nyontek. Tetapi Tuhan
punya tindakan personal bagi saya secara pribadi saat itu. Kuifah, kamu telah menyontek. Waduh. Setelah itu sampai jalan ya Bapak Ibu, sampai ke tempat parkir. Saya waktu itu saya masih naik motor. Saya tadinya rasa happy gitu ya. Tahu-tahu lesu gitu ya jalan. Ya Tuhan, ya, minta ampun ya, anakmu ini kurang belajar, kurang serius, Tuhan ampunilah. Ada doa langsung kepada Tuhan, ampuni saya ya Tuhan. Dan bertekad besok jangan nyontek lagi. Nah, tekad seperti itu yang kita harus bangun. Ini saya sudah ikut Tuhan 30 tahun. Satu demi satu dosa dibereskan. Ya. Saudara-saudara, apa pengalaman dengan Tuhan yang unik? Ya, di dalam kelahiran Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus ini bagi setiap kita. Dosa apa? 3 bulan terakhir ini yang Tuhan telah dealing dengan kita. Dan kita dengan bebas mengizinkan Tuhan itu mengobrak-abrik diri kita. Ya, mengobrak-abrik diri kita sampai kemudian kita boleh bersimpuh di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah aku orang berdosa. Tolonglah supaya saya boleh menang. Saudara-saudara, karya yang kedua masih daripada humiliation itu adalah kematian. Luar biasa karya Tuhan ini. Dan kita patut bersyukur Bapak Ibu bahwa dari hampir semua karya Tuhan ini di Indonesia itu ada hari merahnya, ya. Hari ini hari Natal, ya toh? Ini Indonesia, men. Ada banyak sekali perbedaan dari suku, agama, dan ras, dan golongan ya. Tapi orang Kristen boleh beribadah, memperingati kelahiran Natal, kemudian kematian Jumat Agung, lalu ada kebangkitan, itu adalah hari Paskah. Kita patut bersyukur dan berdoa bagi pemerintahan kita terus dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, di dalam kematian, how low can you go? Seberapa jauh Anda bisa turun saat Tuhan bawa turun kita di dunia ini? Tuhan Yesus telah membuktikan bukan hanya lahir, tetapi kemudian ada kematian dalam perjalanan kehidupannya, dan kematiannya bukan kematian yang secara umum orang itu ingin alami, tetapi kematiannya dikatakan satu kematian yang sangat memalukan, sangat menghinakan, sangat menakutkan, penuh dengan kekelaman. Sampai Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Dan dia berkata, jikalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. 3 kali dia berdoa. Sampai terakhir kemudian dia dengan penuh tekad, aku akan mengambil cawan ini. Dan kemudian terjadilah Via Dolorosa. Nah saudara-saudara, di dalam kematian itu dikatakan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Jumat Agung tahun depan kita akan lalui. Puji Tuhan, kita bisa memperingatinya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ini luar biasa. Di antara kita nggak mungkin kita bilang begini, Tuhan aku mau mati sekarang lalu mati. Nggak bisa ya. Tetapi Tuhan Yesus, dia berkata menyerahkan nyawa, langsung saat itu juga mati. Di dalam bagian kitab suci yang lain dikatakan, aku memberikan nyawaku untuk aku rebut kembali. Luar biasa, ini memang Tuhan ya. Maka ini saya sama Tuhan Yesus itu seringkali merasa dalam kesunyian pagi, dalam keheningan malam, merasakan begitu Tuhan itu luar biasa, sakti dia ya, mandraguna, hebat. Dia menyerahkan nyawa. Bukan kematian itu menjemput dia, tetapi dia serahkan. Kenapa? Karena orang kalau mati di atas kayu salib itu berhari-hari. Ya, berhari-hari itu darah menetes. Dia pingsan. Begitu bangun kaget. Hah, masih di atas kayu salib, belum mati. Ya, belum mati. Makanya itu adalah Pilatus. Waktu dilaporkan Tuhan Yesus itu mati, dia kaget, hah? Mati? Kok cepet banget? Ya, karena besok itu adalah hari Paskah, hari Sabtu itu Paskah saat itu, dan dikatakan bahwa mereka harus beribadah. Maka kemudian apa? Yang di kiri kanan masih hidup, dipatahkan akan ini dengkulnya, sehingga kalau dengkul itu dipatahkan dia tidak bisa jinjit untuk tarik nafas, gak bisa.
Jadi orang itu di kayu salib untuk tarik nafas, dia harus punya kekuatan di dengkul. Bisa begitu. Begitu itu dipatahkan, nggak bisa, langsung nggak lama mati. Tapi Tuhan Yesus itu menyerahkan nyawa. Bukan karena kematian itu menjemput dia dalam seluruh kelemahan tubuh, tapi dia betul-betul punya kuasa atas dirinya. Luar biasa. Dan dikatakan, lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tangan yang terpaku di atas kayu salib, tapi tangan itu bisa berkuasa menyobek. Itu adalah tabir bait suci dari atas sampai ke bawah. Kita mengerti di dalam perjanjian lama itu ada ruang kudus, lalu ruang maha kudus. Ya, bagi orang-orang yang percaya kepada Allah Yahweh, tidak boleh memasuki ruangan ini, tetapi hanya boleh di pelataran. Itu artinya orang-orang dari bangsa lain. Tapi kalau orang daripada orang Yahudi boleh memasuki ruang tahap pertama itu masih oke. Tapi yang paling dalam itu hanya para imam. Dan harus ada syarat. Masuk tidak boleh tidak membawa korban. Ya. Harus membawa korban. Itu tandanya adalah suatu perpisahan antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Tapi imam boleh masuk dengan membawa korban. Menjadi satu perwakilan dari manusia kepada Tuhan. Tetapi di hari kematian Tuhan Yesus Kristus itu ternyata tabir bait suci itu terbelah. Saat Yesus mati di Golgota, di bait suci, tidak jauh dari sana. Itu tabir yang beratnya bertonton ya, itu kain terbelah dari atas sampai bawah, menyatakan sudah tidak ada lagi batas antara yang kudus dengan yang berdosa. Telah diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Wah, ini luar biasa. Sehingga hari ini kita beribadah ke rumah Tuhan tidak bawa kambing ya. Ya toh? Tidak bawa babi ya, tapi nanti ada babi ya kalau nggak salah ya. Ya, kita potong buat makan ya. Nah, tidak bawa lagi apa itu? Burung merpati ya, buat orang-orang yang miskin. Itu semua kan harus dicurahkan darahnya, baru boleh menghadap Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh datang ke rumah Tuhan dengan sedemikian bebas dan merdeka, tetapi kita mengerti dalam karya kematian ini ada sesuatu hal yang Tuhan telah nyatakan, yaitu antara Tuhan dengan kita telah disatukan oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara, karya yang berikutnya itu adalah turun ke dalam kerajaan maut. Ya, ini karya yang paling rendah. Dari lahir, kematian, turun ke dalam kerajaan maut. Tahu dari mana? Sesungguhnya tadi kita waktu pengakuan iman rasuli itu pun ada disebutkan. Saya menampilkan akan pengakuan iman rasuli, tetapi ini dari satu versi yang berbeda, tetapi ada kemiripan. Tadi saya sense ada sedikit yang berbeda, seperti anak darah, dikatakan anak perawan, begitu ya, gadis perawan. Tetapi pada dasarnya ini adalah karya dari Bapak Gereja. Iman kita didasarkan kepada bapak-bapak gereja yang telah mendahului akan kita. Mereka telah bergumul tentang iman Kristen. Dan itu patut kita pelihara sampai kapanpun. Nah, di dalam warna yang kuning itu, saya nyatakan bahwa Tuhan itu turun ke dalam kerajaan maut. Dari mana kita mengerti akan bagian ini? Nah, di dalam surat daripada firman Tuhan dalam 1 Petrus, itu di sana dikatakan. Ya, saya akan bacakan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ya, ini adalah di dalam banyak sekali komentari juga dari sistematika teologi. Itu mendefinisikan kapan Tuhan Yesus itu melakukan hal ini. Itu di antara hari kematian Jumat sampai kepada hari kebangkitan Minggu pagi. Maka di masa yang sangat singkat itu, di dalam roh itu juga Tuhan Yesus itu pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Bagian ini memang masih menjadi suatu bagian yang menjadi discussion ataupun suatu problematik di dalam apa yang sesungguhnya terjadi, ya. Dan banyak sekali penafsiran.
Kemarin saya kaget sekali waktu membaca satu buku, dia katakan di dunia ini ada 45.000 aliran Kristen. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali ya, 45.000 aliran. Nah, sampai ada juga dari ayat ini, saat itu waktu saya masih muda, ada orang yang pergi ke rumah duka, lalu memberitakan Injil kepada orang yang sudah mati. Ya, ada aliran seperti itu. Biar dia masih bisa dengar, wah seperti itu ya, supaya dia bisa bertobat. Aduh, ini aliran apa seperti ini. Nah, tetapi di dalam sesuatu yang firman Tuhan tidak menyingkapkannya secara spesifik dan detail, artinya di dalam konsistensi tidak adanya ayat-ayat yang lain sebagai penopang. Oke, misalnya kita berbicara tentang kristologi, maka banyak sekali ayat yang disatukan menjadi sistematika teologi berbicara tentang Kristus. Kemudian doktrin Allah, banyak sekali ayat yang disatukan berbicara tentang Allah. Lalu kematian dan kemudian kejatuhan manusia di dalam dosa. Itu banyak sekali ayat berbicara. Nah, itu sistematika. Artinya kita coba satukan lalu keluar prinsip-prinsipnya. Nah, khusus bagian ini memang tidak terlalu banyak bagian ayat yang menyatakan hal ini. Tetapi karena ini dinyatakan oleh Rasul Petrus, maka ini kemudian juga dikutip ke dalam suatu pengakuan iman, di dalam pengakuan iman rasuli, dalam turun ke dalam kerajaan maut. Nah, saudara-saudara, inilah 3 karya tadi, ya. Jadi karya yang luar biasa, bahwa dari kelahiran, kematian, turun ke dalam kerajaan maut, dan kemudian barulah kita masuk kepada exaltation, ya. Luar biasa. Exaltation dimulai dari mana? Itu dimulai dari kebangkitan. Panah yang tadinya turun. Turun bukan hanya turun di bumi, tapi turun sampai begitu dalam ke dunia yang lebih rendah, di dalam urutan sorga, dunia, alam maut. Tuhan sampai ke sana, tapi kemudian bangkit, kebangkitan. Saudara-saudara, kita pergi ke gereja, ibadah setiap hari Minggu. Hari Minggu adalah hari kebangkitan. Dengan demikian kita merayakan kebangkitan Tuhan. Nah, ini firman tentang kebangkitan banyak sekali dari 4 Injil. Saya mengutip di dalam Matius 28 ayat 5 sampai 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Wah, Bapak Ibu, karena waktu pastinya kita tidak bisa mendalami bagian ini terlalu lama. Tapi kita melalui firman yang saya coba bacakan, kita melihat bagaimana kebangkitan ini menjadi sesuatu berita yang sangat luar biasa bagi setiap kita. Dalam Matius 28 ayat 9 sampai 10 dikatakan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah dia, menyembah Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara-saudara, perhatikan dalam firman Tuhan, sebelum Yesus bangkit, maka Tuhan Yesus tidak pernah memanggil para murid dengan istilah saudara-saudara. Ini adalah ayat yang pertama setelah kebangkitan, Yesus menyebut para rasul, para murid itu sebagai saudara. Di sini kita mengerti akan Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Jangan menukar-nukar ini, ya. Setiap pribadi ini memiliki peranan dan fungsi masing-masing. Ada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Ada Allah Anak, Tuhan Yesus yang menebus. Ada Allah Roh Kudus, peranan Allah Roh Kudus sampai hari ini. Jikalau dia menyatakan diri Allah Roh Kudus ini, maka anak Allah itu, Kristus itu yang ditinggikan, bukan meninggikan yang lain. Nah, di sini dikatakan, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Ini muncul pertama, Tuhan Yesus menyebut para rasul itu sebagai saudara. Itu artinya apa? Yesus adalah yang pertama kali dibangkitkan. Dia adalah yang sulung, anak yang sulung yang dibangkitkan. Dan setelah itu, siapa yang dibangkitkan? Itu ada urutannya, ya.
itu adalah orang-orang yang kemudian percaya kepada anak yang sulung ini. Percaya kepada anak yang sulung ini bahwa dia telah mati, bangkit dan hidup. Maka kita kemudian menjadi anak yang berikutnya. Dan kita itu disebut sebagai anak yang diadopsi. Ya. Sistematika teologi tentang the adoption of the child. Jadi Kristus itu adalah anak yang sulung in blood. Oke. Tetapi kita ini semua, kita ini anak Abraham, ya. Bukan secara darah, tetapi secara iman. Yesus yang sulung, anak itu sudah bangkit. Dia memanggil saudara-saudara. Demikian juga kita hari ini, yang percaya kepada Kristus, kita adalah saudara. Kita nggak tahu saudara yang keberapa, ya. Ini sudah 2000 tahun terpisah dari Tuhan Yesus. Mungkin kita hitungan udah saudara kesekian ratus, ribu kah, miliar kah, tidak tahu. Tapi pastikan bahwa nama kita ada dalam kitab kehidupan. Amin. Jangan sampai nama kita tidak ada di dalam kitab kehidupan. Demikian juga dengan anak dan cucu kita. Nah, saudara-saudara, dikatakan saudara-saudaraku, luar biasa. Artinya nanti saat Tuhan Yesus itu datang kembali, kita pun akan memiliki tubuh seperti Tuhan Yesus. Nah, karya berikutnya itu adalah naik ke surga, ya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Sesudah yang menyatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutup dari pandangan mereka. Tuhan Yesus itu terangkat, disaksikan oleh para murid. Luar biasa, ya. Ini adalah kenaikan ke sorga. Ini pun ada di dalam kalender di Indonesia. Luar biasa. Kita harus bersyukur, ya. Kenaikan Isa Al-Masih biasanya itu. Lalu ditulis itu adalah biasanya umumnya selalu jatuh hari Kamis, ya. Nah, kemudian karya yang terakhir daripada Tuhan Yesus. Jikalau dulu dia pernah datang sebagai bayi yang lemah, yang mau dikejar-kejar untuk dibunuh. Tetapi nanti kedatangan yang kedua kali, dia bukan datang lagi sebagai bayi, tapi sebagai seorang yang perkasa. Dikatakan dia akan menghakimi seluruh bumi. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti melihat dia naik ke sorga. Artinya waktu dia datang kembali, sekali lagi, bukan bayi yang lemah, tapi sudah dalam rupa Kristus yang telah mengalahkan kematian dan telah menyatakan kemenangan dalam kehidupan. Di dalam Matius 28, saya bacakan bagian ini. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Dari keempat penjuru bumi. Dari ujung yang satu ke ujung langit yang lain. Bapak Ibu, kita ada di masa antara. Yesus yang pernah datang secara fisikal itu telah terpisah 2000 tahun, 2022 ya. Karena Yesus sang pembelah dunia. Before Christ, BC dan after Christ. Kita hari ini adalah tahun 2022 after Christ. Setelah Tuhan Yesus lahir. Nah, kita ada di masa antara sampai nanti kita akan datang. Kita akan melihat bagaimana anak manusia itu akan datang yang kedua kali. Bukan dalam rupa bayi yang lemah, tetapi dalam rupa pria perkasa dewasa yang telah mengalahkan akan maut. Dia telah menang. Dan dia diiringi oleh malaikat-malaikat yang begitu luar biasa. Bapak Ibu, saat dia datang, adakah kita termasuk di dalam orang-orang pilihan Tuhan? Di sini dikatakan, mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain.
hari ini, di hari Natal ini, bolehkah kita self-reflection di hadapan Tuhan? Adakah kita adalah termasuk orang pilihan Tuhan? Adakah dosa telah Tuhan kikis selama kita mengiring kehidupan mengikuti akan Tuhan? Nah, saudara-saudara, dari karya Tuhan Yesus Kristus ini, apa aplikasinya bagi kita? Ya, memasuki tahun 2023, bagaimana sikap kita? Apa sih berita yang Bapak Ibu dengar? Berita semuanya negatif, betul ya? Krisis, waduh, dikatakan 65 negara menjadi pasien daripada IMF. Kemarin Jokowi, Bapak Presiden kita yang kita hormati, Bapak Joko Widodo, menyatakan Indonesia masuk dalam 6 negara yang memiliki kategori buruk. Buruk dari hal apa? Ya, selalu ada neraca untuk melihat debit dan kredit. Tetapi kita bersyukur dalam kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, maka dalam hampir 10 tahun ini banyak sekali perubahan. Betul ya? Saya pergi dari Bandung ke Jakarta aja sudah ada MBZ. Muhammad bin Zayed, begitu kan? Itu nama pangeran di Arab ditaruh di daerah mana itu? Dari Cikampek ke Bekasi ya. Kenapa? Karena presiden kita luar biasa bisa bikin kerjasama dengan berbagai negara. Menjaga Indonesia supaya tidak jatuh di dalam krisis demi krisis. Ya, tetapi tetap banyak yang berkata bahwa Indonesia sekuat apapun belum balance katanya. Dan goncangan dari barat akan menghantam ke timur. Indonesia juga bisa collapse. Waduh, kalau kita dengar YouTube, baca berita, ini kepala bisa tuing-tuing begitu ya. Khususnya bagi para lelaki bisa stres sekali. Bagaimana pekerjaan, bagaimana kehidupan, berbagai hal ya. Nah, saudara-saudara, memasuki 2023, bagaimana sikap kita? Coba kita lihat. Ya, ini kesimpulan dari karya. Bapak, Ibu, lihat dari kelahiran, kematian, turunkan ke jalan maut, lalu naik kebangkitan, naik ke surga, datang kedua kali. Lihat ada huruf apa di situ? Huruf apa? V, betul ya? Nah, apa arti V? Victory, ada amin? Victory itu artinya kemenangan. Ya, kemenangan. Jangan takut, itu berita yang sangat banyak sekali dalam Alkitab. Katanya ada yang hitung, itu jumlahnya 360 kata ya. Saya sih nggak pernah ngitungin ya. Memasuki 2023, jangan takut, amin. Jangan gelisah, kuatkan diri kita. Kenapa? Karena Kristus, Dia telah menyatakan karya yang luar biasa. Karya itu telah diberikan kepada kita. Dan firman Tuhan itu menyatakan apa? Sangat luar biasa. Saya kutip dari Roma 8:31 sampai 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jikalau Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak Ibu, apa sih yang kita takutkan pada hari ini? Banyak. Betul ya? Ada amin? Iya, saya juga Bapak Ibu. Kita masih manusia, darah, daging, dan lemah. Betul ya? Kenapa pakai amin ya? Amin artinya benar. Jadi kita akui, kita ada ketakutan. Melihat situasi banyak hal tidak kita bisa kontrol di tangan kita. Tapi saat ada sesuatu yang tidak bisa kita kuasai dengan tangan kita, kita tidak bisa kendalikan dengan tangan kita, kita harus selalu ingat, demikianlah manusia selalu fragile. Manusia selalu rapuh saat berjalan di muka bumi. Dan saat itulah boleh ingat kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan yang percaya kepada Dia.
Saudara-saudara, 2023 mungkin banyak berita gempa. Banyak berita sakit penyakit. Banyak berita krisis. Banyak berita yang membuat kita begitu bangun tidur. Waduh, perasaan tadinya senang atau nyaman tiba-tiba jadi gloomy ya. Jadi sepet gitu. Tapi sebagai anak Tuhan, bagaimana kita boleh menghadapi hari demi hari dengan penuh kemenangan? Jangan pernah lupa, Tuhan Yesus saat dia melayani Tuhan, selama 3,5 tahun, tiap pagi dia mencari Bapaknya. Amin. Adakah kita pagi-pagi mencari Tuhan? Membaca firman Tuhan. Sehingga firman boleh menjadi daging dalam diri kita. Satu hari demi satu hari kita lalui dengan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Itulah yang harus kita perjuangkan. Sehingga betul kemenangan itu bukan sesuatu yang sifatnya impian, sesuatu yang sifatnya khayalan, tetapi fakta karena Kristus adalah bagi kita semua. Saudara-saudara, seminggu lagi ini hari Sabtu ya, tanggal 31. Saya punya tradisi dengan keluarga, ini ada di depan ada istri, 1 istri, 3 anak ya. Ikut. Ini habis ini kita mau pergi ke Jakarta. Ya, mama mertua saya kemarin tuh jatuh di rumah dan tangannya patah ya. Jadi nanti kami mau besuk. Waktu tangannya patah, waduh banyak hal menjadi kegelisahan. Karena usia sudah 70. Dan menurut dokter harus operasi. Nah, Liana sebagai anak, dia juga mengalami kesedihan manusia. Alamiah ya, betul ya? Tapi saya sebagai suami, sebagai hamba Tuhan juga belajar sih saya. Ini situasi unknown. Situasi unknown, suatu situasi yang tidak dipahami, oke? Baca resiko dari operasi terhadap usia 70, waduh resikonya bisa bikin kita ngeri. Ya. Dan berbagai hal bisa terjadi. Tapi kita semua mau belajar. Saya juga belajar sebagai kepala keluarga, sebagai hamba Tuhan. Saat saya lihat istri saya sedih, tidak mengerti akan apa yang terjadi, termasuk di hari operasi. Bahkan setelah operasi juga, wah darah banyak, muntah darah, segala macam ya. Apa yang bisa saya lakukan? Mengingat ini tadi, victory. Dan mengingat akan firman yang dikatakan di situ, dikatakan apa? Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Dalam semua situasi yang kita tidak bisa kendalikan, ada satu hal yang kita harus lakukan. Seek him, choose him. Cari dia, pilih dia. Dan izinkan Tuhan membentuk kita melalui berbagai situasi unknown. 2023 sebentar lagi. Banyak situasi unknown yang kita akan alami. Unknown artinya tidak kita kenali, tidak kita pahami kenapa bisa begini. Tetapi satu berita firman bahwa Tuhan itu telah menyatakan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Hari demi hari bolehlah kita rebut. Sabtu ini ada tradisi ya, kami satu keluarga. Biasa di Bandung, nanti Bapak Ibu boleh pergi loh. Ada satu rumah doa, namanya Rumah Doa Bethel ya. Biasanya kami di akhir tahun pergi. Saya masih ingat tahun lalu, ya itu setiap tahun lah. Nah habis dari situ kita pergi makan gitu kan. Biasanya kami ke sana doa dulu masing-masing. Ya ada rumah doa, maka ada tempat-tempat doa gitu. Ya ada tempat doa. Nah masing-masing pergi setengah jam doa kepada Tuhan. Ada pergumulan masing-masing. Nah setelah itu kami kumpul. Saya akan sampaikan firman Tuhan yang sederhana. Lalu kita juga doa sama-sama. Lalu besoknya udah tanggal 1 ya. Tapi berani Bapak Ibu memasuki tahun yang baru tanpa pimpinan Tuhan? Gak berani kita ya. Amin ya. Tapi jikalau kita boleh merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ini bukan kaleng-kaleng ya. Victory ini bagi saya bukan pepesan kosong. Bukan kaleng-kaleng. Tetapi adalah sesuatu yang serius. Sesuatu hal yang patut
kita syukuri, patut kita hargai, patut kita peringati, patut kita hidupi setiap hari. Saya merindukan jemaat HKI Juanda semua bangkit untuk mengalami victory bersama dengan Tuhan. Silakan pujian. Berkatilah kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku, Yesus Juru Selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujianku, terimalah ya Tuhanku. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu. Adakah yang mau bersama dengan saya berdoa? Memasuki tahun 2023, kita mau mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan dimulai itu dari suatu tekad untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Adakah di sini boleh saya melihat siapa yang mau membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari? Boleh acungkan tangan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan acungkan tangan di hadapan Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Karena kemenangan itu tidak mungkin tanpa Tuhan Yesus Kristus. Tidak mungkin. Karena Tuhan Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya kesadaran ini dikaruniakan kepada seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Saya melihat tangan-tangan terangkat, silakan Bapak Ibu terus angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa bersama. Bapa di dalam kerajaan surga, lihatlah tangan kami ini. Inilah kami di tengah seluruh kelemahan, keberdosaan dan kehinaan kami. Kami masih ya Tuhan bergumul akan dosa-dosa kami. Dan hamba berdoa kepada setiap kami yang berseru kepada nama Tuhan, maka kami akan diselamatkan. Diselamatkan, kami dikikis dosa kami satu demi satu habis. Sehingga Tuhan Kau berkarya secara luar biasa ke dalam kehidupan kami. Kami terus naik, tidak akan turun. Kami jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan, lihat tangan yang terangkat dan berkatilah akan setiap kami ya Tuhan. Supaya ada dorongan dari dalam hati. Pagi waktu kami bangun, bukan langsung berpikir tentang hal-hal sifatnya material, sifatnya sementara. Tapi Tuhan tolonglah kami boleh mencari Tuhan. Kami boleh membaca firman Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan tolonglah kami ini ya Tuhan. Kasihanilah kami orang berdosa yang lemah ini Tuhan. Memasuki tahun 2023 yang sisa 1 minggu ini ya Tuhan. Tuhan berkatilah setiap kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami mengalami kemenangan dalam hubungan relasi suami istri. Kami mengalami kemenangan di dalam hubungan orang tua anak. Kami mengalami kemenangan di dalam finansial kami, dalam keuangan kami, dalam perekonomian kami. Kami mengalami kemenangan di dalam ada harapan-harapan, ada impian-impian, ada kebutuhan-kebutuhan kami juga. Tuhan, Engkau berbelas kasihan memberikannya kepada setiap kami. Dan juga kami boleh mengalami kemenangan atas dosa-dosa kami. Tidak lagi mengikat kami. Kami buang itu di tahun 2022 dengan pertolongan Tuhan. Memasuki 2023 kami adalah seperti bayi yang bersih di tangan Tuhan yang kudus. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh doa ini. Amin.